Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa putramu menyembuhkan banyak orang dari segala macam penyakit, apapun juga. Bantu kami ya Bapa, supaya kami mengerti, memahami. Supaya kami tahu bahwa penyakit kami, kekurangan kami, keterbatasan kami dapat disembuhkan, dapat dipulihkan, dapat diperbaiki. Karena kepercayaan kami akan kuasa Yesus Sang Penyelamat, Penebus, Sang Allah sendiri. Bantu kami untuk merendahkan diri di hadapan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan hari ini bicara tentang penyembuhan seorang pengemis yang buta sejak lahir. Kita bisa bayangkan orang yang buta sejak lahir. Buta sejak lahir, tapi disembuhkan, dicelikkan oleh Yesus. Dan orang itu hanya bisa menjadi pengemis di pinggir jalan. Dan Yesus care. Yesus tidak hanya menyembuhkan orang-orang yang terpandang, tapi juga orang-orang di pinggir jalan. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita sadari bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan peduli dengan kita. Tuhan care dengan kita. Tuhan mencintai dan Tuhan mengasihi kita. Memang Tuhan mencintai kita. Semua orang dicintai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga peduli dengan kita. Memberikan sesuatu yang konkret, bukan abstrak. Melakukan penyembuhan dengan berbagai macam penyakit. Itu yang konkret sekali. Menyembuhkan kita dari segala macam penderitaan apapun, kesulitan apapun. Baik fisik, baik psikis maupun apa saja. Dan itu membuat kita harus semakin sadar bahwa Tuhan bertindak. Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Ya, Tuhan hidup, Tuhan bekerja dalam diri kita. Terlebih kalau kita juga minta, kita mohon dengan penuh kerendahan hati. Ya. Dan itulah kita bisa melihat ya, hati Allah. Mau mengerti, memahami. Mau mencintai, mau melakukan segala yang baik pada kita manusia. Saudara, pada masa prapaskah ini, kita diajak untuk memahaminya. Kita diajak untuk mengerti siapa Allah itu. Siapa Allah yang penyayang, pengasih, penyabar. Pengasih dan penyayang. Dia mengasihi kita. Tapi juga lebih daripada itu, ia penyayang. Ia memberikan apa yang perlu bagi kita. Ya, dan ia mengafirmasi bahwa janjinya itu adalah janji yang kekal abadi. Karena itu para saudaraku terkasih, semoga pada masa prapaskah ini kita dapat mengalami bahwa doa-doa kita, penyerahan hidup kita, bukan sekedar suatu kewajiban, tetapi suatu kesadaran yang bersifat personal, yang bersifat hidup, karena Tuhan itu hidup. Ya. Maka perlu suatu sikap yang bukan sekedar kewajiban kita menjalankan A, B, dan C, tapi Allah yang hidup, yang kita sadari, kita hadir dan dalam diri kita. Dan ini merupakan beyond imagination, beyond the rasio. Melampaui pikiran, melampaui rasio, melampaui imajinasi bahwa Tuhan hadir. Bahwa Tuhan bekerja, Tuhan melakukan segala yang baik. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita di hari ini. Siapakah Tuhan kita itu? Siapakah diri kita itu? Semoga di masa prapaskah ini kita nanti datang untuk mengaku dosa. Supaya pikiran kita dicerahkan, dicelihkan. Supaya kita paham apa yang sesungguhnya terjadi. Maka mari saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya dicelikkan matanya, dibuka matanya. Ya. Ditunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengimani dan percaya kepada Tuhan. Dan kita mengerti siapakah kita itu dan siapakah Tuhan. Sehingga kita tahu akhirnya Tuhan sungguh-sungguh berkuasa atas hidup kita.
menjadi pusat dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua, mengasihi Anda semua, mencintai Anda semua, dan menguatkan kita semua dalam nama Bapa,